Iya guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info guys, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 6:20 guys, tanggal 21 September 2022 dan keadaan market hari ini memerah lagi guys. Untuk global crypto market cap turun 2,53% ya dalam 24 jam. Begitu juga dengan Bitcoin guys, turun 4,41% guys dalam 24 jam ini. Wah, turun lagi nih ya. Ethereum juga ikutan turun 5%. Kemudian BNB juga turun 2,99%. XRP ini malah naik guys 6,8% guys. Dan karena XRP sebagai kakak dari XLM ini naik ya, maka adiknya pun ikut-ikutan naik guys. Lumayan lah 4,54% guys. Dan kalau kita lihat ya untuk pergerakan chartnya, khususnya untuk Bitcoin guys, ini masih bertahan di area 18.956 ya, dan area 17.595. Ingat tanggal 22 nanti ya, ini akan keluar untuk pengumuman FOMC. Jadi ini persiapan ya buat teman-teman semua agar lebih berhati-hati. Kita tunggu aja nanti ya pengumuman seperti apa, berapa interest rate yang akan dinaikkan lagi ya oleh The Fed. Kemungkinan sih antara 0,75% sampai 1% guys. Dan kemungkinan kalau itu emang benar, mungkin harga Bitcoin akan longsor lagi guys. Dan kita doakan semoga longsornya nggak terlalu parah ya. Oke, kita langsung saja menuju ke informasi pertama guys. Ini datang dari cointelegraph.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Nasdaq ini dilaporkan telah menyiapkan layanan penyimpanan untuk kripto, khususnya untuk institusi guys. Wah, ini berita yang menarik ya. Jadi karena semakin banyak institusi tertarik untuk mencoba-coba cryptocurrency ya, dan perusahaan jasa keuangan multinasional Nasdaq dilaporkan telah memulai persiapan untuk menawarkan layanan penyimpanan aset digital kepada klien institusional. Menurut laporan Bloomberg, perusahaan telah membuat grup baru yang berfokus pada aset digital dan akan mulai dengan menawarkan layanan penyimpanan Bitcoin dan juga Ethereum untuk institusi. Perusahaan juga menempatkan Ira Auerbach yang sebelumnya memimpin layanan broker utama di bursa kripto Gemini sebagai kepala divisi aset digital barunya. Dalam laporannya, Auerbach mengungkapkan keyakinannya bahwa gelombang revolusi keuangan berikutnya akan didorong oleh adopsi institusional guys. Menurut eksekutif, tidak ada tempat yang lebih baik dari Nasdaq untuk membawa kepercayaan ke pasar. Pada bulan Mei, Nasdaq bermitra dengan perusahaan di Brazil ya namanya XP untuk membuat pertukaran aset digital yang disebut XStake. Roland Chai, seorang eksekutif di Nasdaq, mengatakan bahwa kemitraan dengan XP ini akan membawa peluang baru bagi investor dan perusahaan lain. Menurut XP, pertukaran dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun 2022 ini guys. Dalam wawancara baru ini ya dengan Cointelegraph, CEO BitMEX Alexander Hopner memperkirakan bahwa setelah Ethereum merge, institusi akan lebih terbuka guys untuk berinvestasi di kripto karena perusahaan peduli dengan efisiensi dan pengembangan lingkungan guys. Saya benar-benar yakin bahwa ini akan lebih mendorong adopsi institusional dan juga adopsi pasar massal katanya. Hendrik Anderson, seorang eksekutif di manajer dana Apollo Capital, juga baru-baru ini berbicara dengan Cointelegraph guys. Dia mengatakan bahwa institusi itu akan segera berbalik arah mengenai sikap lepas tangan mereka terhadap kripto. Eksekutif menyoroti bahwa akan ada saat ketika orang itu tidak ingin ketinggalan dan itu akan menjadi risiko karir untuk tidak diinvestasikan guys. Berita ini juga dilansir guys di finboard.com. Jadi untuk solusi penyimpanan lanjutan yang akan dibuat oleh Nasdaq Digital Asset ini akan menggabungkan layanan likuiditas dan eksekusi guys. Fokusnya adalah pada konektivitas, ketersediaan, dan masalah efisiensi industri, dan lapisan perlindungan serta keamanan ekstra. Penawaran ini tunduk pada persetujuan dari peraturannya guys. Jadi permintaan di antara investor institusional untuk terlibat dalam aset digital telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan Nasdaq berada di posisi yang tepat untuk mempercepat adopsi yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, kata Cohen. Dia juga menambahkan bahwa dengan merek terpercaya dan rekam jejak kami yang kuat sebagai penyedia teknologi untuk pasar modal global, Nasdaq ditempatkan secara unik untuk mengatasi masalah industri dengan peningkatan likuiditas, skalabilitas, dan juga ketahanan dengan tujuan untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan yang lebih besar pada aset digital ekosistem. Kemudian bagaimana dengan korelasi pasarnya guys? Sementara saham dan mata uang kripto adalah jenis investasi yang sangat berbeda ya guys. Untuk banyak kenaikan dan penurunan besar yang telah dilihat investor pada tahun 2022 ini ya, pasar saham dan mata uang kripto bergerak bersama-sama. Saat ini, korelasi antara Bitcoin dan aset tradisional lainnya berada pada titik tertinggi meskipun beberapa waktu
lalu korelasinya dengan S&P 500 juga memecahkan rekor guys. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Keiko menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dan fluktuatif adalah penyebab utama korelasi positif antara obligasi dan aset berisiko selama sebulan terakhir. Karena inflasi cenderung menurunkan semua aset guys. Katanya korelasi Bitcoin dengan obligasi dan ekuitas telah kembali meningkat pada bulan September setelah menurun selama musim panas. Ketidakpastian inflasi ditambah dengan pengetahuan The Fed telah mengakibatkan penurunan distori pada aset berisiko dan pendapatan tetap, menantang pendekatan alokasi aset tradisional. Gambarannya lebih luas yang dapat dipertimbangkan investor dalam hal penyelarasan saham dan cryptocurrency adalah bahwa ini bisa menjadi perkembangan positif bagi industri aset digital guys. Kripto adalah aset berisiko dan mereka diperdagangkan sejalan dengan aset berisiko lainnya, dan semakin banyak integrasi yang mereka lihat dalam portofolio tradisional, maka akan semakin tinggi korelasi dengan kelas aset lain yang diharapkan. Informasi berikutnya datang dari en.ethereumworldnews.com guys, dan di sini informasikan bahwa Kepala IOHK yaitu Charles Hoskinson menjelaskan untuk roadmap ataupun peta jalan dari Cardano di masa depan guys. Mengatakan untuk upgrade fasil berada di jalur untuk minggu ini guys. Setelah The Merge Ethereum yang sangat dinanti, orang-orang sekarang mengharapkan rally harga Cardano menjelang peluncuran fasil hard fork upgrade pada 22 September besok ya. Dan kepala IOHK dan pendiri cryptocurrency Cardano yaitu Charles Hoskinson telah membagikan pembaruan baru melalui YouTube-nya guys. Dalam video berdurasi 8 menit, Hoskinson membagikan detail tentang bagaimana untuk upgrade hard fork fasil yang akan datang siap diluncurkan akhir pekan ini bersama dengan berbagi wawasan tentang peta jalan Cardano di masa depan. Dalam pembaruan video baru yang dibagikan melalui YouTube, Charles Hoskinson telah menjelaskan pengembangan hard fork fasil baru-baru ini dengan menambahkan bahwa semua sistem sekarang tuh sudah siap guys untuk meluncurkan penggabungan yang sangat dinanti minggu depan. Perlu dicatat ya bahwa pemutakhiran fasil hard fork sebelumnya dijadwalkan untuk ditayangkan pada bulan Juni, tetapi ditunda beberapa kali dengan alasan kebutuhan untuk memperbaiki masalah bug kritis dan pembaruan. Namun Hoskinson menambahkan bahwa tidak ada jalan kembali sekarang, mengacu pada pembaruan fasil yang menurut pendiri Cardano akan segera disebarkan ya secara positif pada 22 September besok. Katanya, kami tidak mengantisipasi akan ada masalah guys, dan tetapi tidak ada jalan untuk kembali sekarang, tidak ada pengujian ataupun yang bisa menyelamatkan kita karena roket itu ada di udara katanya. Itu meledak di udara atau mencapai orbit, dan jelas itu akan mencapai orbit. Hoskinson menambahkan. Setelah peningkatan Ethereum yang ditayangkan pada 15 September kemarin ya, beberapa penggemar kripto menantikan rally harga Cardano yang diantisipasi akan dipicu oleh penyebaran hard fork fasil yang akan datang. Dijuluki sebagai pesaing Ethereum yang mungkin, dan Cardano diperkirakan akan melewati ambang harga $1 yang sangat dinanti-nantikan. Namun mungkin terlalu dini ya untuk mengharapkan metrik positif. Pada waktu pers, semua cryptocurrency terkemuka memproyeksikan sikap pasar yang bearish, dengan Bitcoin dan Ethereum masing-masing duduk di harga $18.900-an dan $1.300-an guys. Namun Hoskinson menampaknya positif ya tentang peta jalan dari Cardano di masa depan ini, dan menambahkan bahwa dia menantikan setengah tahun ke depan menjadi sangat baik untuk Cardano dalam hal pengembangan proyek baru. Dia kemudian menambahkan bagaimana kehancuran besar-besaran ya untuk kripto Luna kemarin ya, sangat intens untuk sektor kripto, tetapi mengharapkan ruang untuk segera pulih sekarang karena pasar ya bersama Cardano mendapatkan sedikit momentumnya kembali. Dia kemudian membagikan pembaruan tentang bagaimana Cardano memiliki banyak proyek baru ya yang menunggu selama 3 hingga 6 bulan ke depan guys. Lebih lanjut menambahkan bahwa peta jalan dari Cardano ada ini ya terlihat sangat menarik untuk tahun 2023 mendatang. Dijuluki sebagai salah satu peningkatan terkemuka untuk Cardano, penyebaran hard fork fasil yang sangat penting untuk ada karena akan memperkenalkan perubahan unsur dalam blockchain yang ada guys. Pembaruan ini dinamai ahli matematika Bulgaria Vasil Dabov dan bermaksud untuk meningkatkan kapasitas jaringan dengan menerapkan perubahan baru dalam bahasa kontrak Peter Cardano Plutus untuk pengembang decentral app di samping mengurangi latensi transmisi blok. Namun pada saat pers, koin ADA tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan guys, dan diperdagangkan pada $0,4, turun 4% dalam 24 jam terakhir, dan pengguna sekarang mengharapkan lonjakan harga tiba-tiba yang dipicu oleh penyebaran hard fork fasil ini guys untuk menggerakkan kripto. Namun mungkin terlalu dini ya untuk berspekulasi tentang metrik baru ini.
Berita selanjutnya datang dari BainCrypto.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa Rusia ini berencana guys untuk menawarkan opsi untuk pembayaran kripto internasional. Ini kata pejabat Kementerian Keuangan dari Rusia ya. Jadi rancangan undang-undang tentang mata uang digital yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan harus membuat kerangka kerja untuk menyelesaikan kripto ini guys. Dan sebuah pernyataan oleh seorang pejabat Rusia dikonfirmasi pada 19 September kemarin. Interfax mengutip Kepala Departemen Kebijakan Keuangan Kementerian Keuangan Ivan Sebeskov yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang tentang mata uang digital akan menguraikan daftar mata uang dan negara rekanan untuk kerangka penyelesaian. Dia menambahkan, Kementerian Keuangan telah mengembangkan rancangan undang-undang tentang mata uang digital dan ini komprehensif dan mencakup banyak hal guys. Tetapi dalam hal pembayaran, kami lebih suka menciptakan mekanisme untuk bisnis daripada membangun arsitektur ini sepenuhnya karena tidak sepenuhnya jelas ya bagaimana harus diatur. Jadi kami memberikan peluang bisnis dengan tagihan ini ya untuk membayar dengan cryptocurrency. Tetapi dalam hal pembayaran, tentang cryptocurrency apa yang akan digunakan, bagaimana bernegosiasi dengan rekanan, dengan negara mana ia akan operasi, semua ini akan diserahkan kepada pengusaha sendiri, kata Sebeskov. Sanksi global menyebabkan dorongan kripto guys. Jadi sanksi internasional melumpuhkan ekonomi Rusia setelah negara itu menginvasi Ukraina. Sekarang sepertinya pemerintah Rusia menghindari hukuman dengan melegalkan penggunaan cryptocurrency dalam pembayaran lintas batas. Bain Crypto baru-baru ini juga mencatat ya bahwa Kementerian Keuangan Rusia dan Bank of Russia ini mengatakan mereka merevisi kebijakan mereka dan tampaknya mendukung penggunaan dompet digital ya untuk melakukan pembayaran lintas batas. Pengusaha akan lebih baik mencari tahu dan memahami apa yang akan berhasil dan apa yang tidak, kata Sebeskov lebih lanjut. Ketika sejumlah besar orang menangani masalah ini, beberapa solusi yang tepat ditemukan seiring waktu lebih baik daripada jika kami mengusulkan beberapa solusi yang tidak akan berhasil bagi banyak orang. Itu akan berada di sisi bisnis untuk memutuskan spektrum bagaimana seharusnya berfungsi, kata Sebeskov menambahkan. Dan jika ini perlu ditingkatkan ke tingkat antar pemerintah, maka tentu saja kami juga akan terlibat dan mempromosikannya sebagai bagian dari kerjasama internasional. Namun, karena sudah ada permintaan dari bisnis, kami berharap ini akan menjadi pekerjaan yang sudah atau akan dilakukan bisnis di masa depan, Mbah Sebeskov. Kementerian Keuangan tidak setuju dengan proposal larangan bank sentral ya. Jadi khususnya pada bulan Juni kemarin ya, transaksi pertama yang melibatkan perusahaan fintech dan aset keuangan digital yang didukung uang tunai dilakukan oleh VTB, guys, salah satu bank negara terbesar di Rusia. Dalam transaksi tersebut, perusahaan teknik Metro Wagon Mesh diberi token pada platform Lighthouse, membangun ketakutan Rusia menghindari sanksi dengan transaksi serupa, guys. Baru-baru ini juga Badan Media Milik Negara TASS mengutip Wakil Menteri Keuangan Alexei Moiseev yang menyatakan bahwa Rusia bekerja dengan beberapa negara sahabat ya untuk menciptakan platform clearing untuk menyelesaikan lintas batas dalam stablecoin yang didukung oleh aset yang nyata, guys. Kami saat ini bekerja dengan sejumlah negara untuk membuat platform bilateral dan tidak menggunakan dolar serta euro, kata Moiseev. Perubahan sikap terjadi setelah Bank Sentral Rusia merilis sebuah makalah yang membahas peran cryptocurrency di sektor keuangan Rusia, mengusulkan larangan penggunaan, perdagangan, dan penambangannya pada awal tahun ini, guys. Namun, Kementerian Keuangan Rusia mempertahankan pandangan sebaliknya terhadap larangan tersebut. Menteri Keuangan Anton Siluanov menyatakan pada bulan Februari bahwa kementeriannya percaya kripto harus dilegalkan dan dikenakan pajak. Dalam hal ini, Sebeskov mengatakan, pembatasan saat ini adalah mendorong bagi kami untuk menggunakan teknologi ini, termasuk sebagai mekanisme baru untuk pembayaran internasional. Namun menurut saya, ini hanya sebagian dari semua peluang yang dapat diberikan oleh aset keuangan digital dan mata uang digital. Informasi selanjutnya datang dari theblock.co guys, dan bisa kalian baca di sini ya. Colorado ini sekarang menerima pembayaran kripto untuk pajak negara, guys. Wah, sekarang udah makin banyak aja ya untuk adopsi kripto ini, baik untuk pembayaran maupun untuk pajak juga. Wah, makin keren aja ini ya. Oke, warga negara bagian Colorado Amerika Serikat ini sekarang dapat membayar pajak mereka dalam bentuk cryptocurrency, guys. Menurut Departemen Pendapatan Colorado, pembayaran dapat dilakukan melalui PayPal. Meskipun saat ini hanya akun pribadi yang dapat digunakan, PayPal mendukung Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, dan juga Litecoin, guys. Untuk melakukan pembayaran seperti itu, biaya sebesar $1 serta 1,83% dari jumlah total akan dikenakan per situs DOR. Sebagai sebuah negara bagian,
kami berada di garis depan ya untuk inovasi digital, apakah itu menerapkan blockchain dan teknologi buku besar atau ledger bersama sebagai model baru untuk pendanaan, atau apakah itu hanya ramah konsumen dan memastikan bahwa kami mengizinkan jenis inovasi yang akan mengganggu praktik bisnis warisan dan praktik pemerintah untuk membuatnya lebih efisien. Kata Polis dalam sebuah acara minggu ini menurut Denver Business Journal. Polis adalah seorang advokat kripto yang sudah lama guys dan telah mengumumkan niatnya untuk mendorong pembayaran pajak kripto awal tahun ini. Polis adalah salah satu pendiri Kongres Blockchain Caucus pada 2016 kemarin dan dia telah menjabat sebagai gubernur Colorado sejak Januari 2019. Jadi, gimana menurut kalian guys untuk perkembangan adopsi kripto hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.